Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Di dalam video yang Anda akan saksikan, kita sama-sama akan mengekspos seseorang yang bernama Saifuddin Ibrahim, atau yang sekarang kita kenal dengan nama Pendeta Abraham Ben Moses. Tanpa menunggu lama, mari kita ekspos sekarang. Salam saudara, sesi sekarang adalah sesi siapakah Yesus itu. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sesiapapun yang menerima dia selamat dan masuk surga. Saifuddin Ibrahim baru saja mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini tidak benar. Kenapa? Karena di dalam Matius pasal 11 ayat 25 terdapat ayat, "Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi." Garis bawahi kalimat Bapa Tuhan langit dan bumi. Di ayat ini, Yesus menyebut Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Bapa dalam perspektif umat Kristen adalah Allah. Dengan Yesus menyebut Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, dan dengan Yesus tidak menyebut nama Tuhan langit dan bumi adalah dirinya sendiri, ini membuktikan Yesus di ayat ini mengakui dirinya bukan Tuhan, tapi Tuhan yang sebenarnya adalah Bapa. Karena kalau Yesus Tuhan, pasti di ayat ini Yesus menyebut nama Tuhan langit dan bumi adalah dirinya sendiri. Tapi dengan Yesus menyebut nama Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, ini membuktikan Yesus bukan Tuhan, tapi Bapa atau Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Kalau umat Kristen mencoba membela diri dengan mengatakan Yesus adalah Bapa, itu tidak benar. Karena di dalam Yohanes pasal 5 ayat ke-37 terdapat ayat, "Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat." Garis bawahi kalimat "kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat." Artinya, Yesus di ayat ini mengatakan bahwa Bapa suaranya tidak pernah didengar dan rupanya tidak pernah dilihat. Sementara Yesus saat itu suaranya bisa didengar dan rupanya bisa dilihat. Karena Bapa suaranya tidak pernah didengar dan rupanya tidak pernah bisa dilihat, sementara Yesus saat itu suaranya bisa didengar dan rupanya bisa dilihat, ini membuktikan Yesus terbukti bukan Bapa. Jadi, argumen Saifuddin Ibrahim yang menyebut Yesus adalah Tuhan gugur semuanya dengan penjelasan ini. Sekarang kita lanjutkan videonya. Seluruh ayat-ayat Alkitab merujuk kepada bahwa Yesus adalah bukti dia Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Yesus mengampuni dosa orang, tetapi Muhammad meminta supaya diampuni dosanya. Saifuddin Ibrahim baru saja mengatakan Nabi Muhammad SAW meminta ampun atas dosanya, sementara Yesus mengampuni dosa. Sekarang saya tunjukkan ayat Alkitab yang biasanya di ayat ini umat Kristen selalu mengklaim Yesus memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengampuni dosa. Saya harus mengatakan ayat ini diragukan berasal dari Tuhan. Karena ayat ini yang diklaim Yesus bisa mengampuni dosa justru bertentangan dengan ayat lainnya yang akan saya tunjukkan. Mari kita lihat. Di Matius pasal 6 ayat ke-12, di ayat ini justru Yesus meminta ampun kepada Tuhan atas kesalahannya. Mari kita baca. "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Jelas, di Matius pasal 6 ayat ke-12, Yesus meminta ampun kepada Tuhan. Berarti, dengan Yesus meminta ampun kepada Tuhan, ayat-ayat Alkitab yang diklaim Yesus bisa mengampuni dosa
ayat-ayat tersebut diragukan berasal dari Tuhan. Karena secara logika, seandainya Yesus memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengampuni dosa, seharusnya Yesus tidak akan meminta ampun kepada Tuhan atas dosanya, atas kesalahannya. Tapi dengan Yesus meminta ampun kepada Tuhan atas kesalahannya, ini membuktikan ayat-ayat Alkitab yang diklaim Yesus bisa mengampuni dosa, ayat-ayat tersebut diragukan berasal dari Tuhan karena bertentangan dengan Matius pasal 6 ayat ke-12 yang di ayat ini Yesus justru meminta ampun kepada Tuhan. Dan yang menarik, tadi Saifuddin Ibrahim mempermasalahkan Nabi Muhammad SAW meminta ampun kepada Allah. Kalau Saifuddin Ibrahim mempermasalahkan Nabi Muhammad SAW meminta ampun pada Allah, itu sama saja Saifuddin Ibrahim sudah membungkam mulut Yesus Kristus sendiri. Karena ternyata di ayat ini pun, Matius pasal 6 ayat ke-12, Yesus terbukti juga meminta ampun kepada Tuhan. Sekarang kita lanjutkan videonya. Di dalam Al-Quran surat ke-47, surat Muhammad, ayat ke-19, demikian. Di dalam video ini, Saifuddin Ibrahim akan membaca Al-Quran surat Muhammad ayat ke-19. Yang menarik adalah Saifuddin Ibrahim terbukti salah saat membaca surat Muhammad ayat ke-19. Di dalam video ini, pihak yang membuat video tersebut juga mencantumkan surat Muhammad ayat ke-19. Dan saya minta kita semua fokus terhadap kalimat di surat Muhammad ayat ke-19 yang sudah saya beri garis warna biru. Kalimat di surat Muhammad ayat ke-19 yang sudah saya beri garis warna biru berbunyi mutaqallabakum. Sekali lagi, di surat Muhammad ayat ke-19 di kalimat yang sudah saya beri garis warna biru, bunyi ayatnya adalah mutaqallabakum. Tapi Saifuddin Ibrahim justru membacanya dengan kalimat mutaqallabakum. Jelas ini salah. Tidak ada huruf K di sana, tapi Q, sehingga dibaca mutaqallabakum, bukan mutaqallabakum. Dengan Saifuddin Ibrahim salah membaca ayat Al-Quran ini menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Saifuddin Ibrahim adalah mantan Muslim. Seharusnya dia bisa baca Al-Quran. Tapi dengan dia salah membaca ayat Al-Quran, ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang berasal dari Allah, dan hanya orang-orang yang menuhankan Allah sajalah yang bisa dengan lancar membaca ayat Al-Quran. Sekarang, kita dengarkan ketika Saifuddin Ibrahim salah membaca Al-Quran surat Muhammad ayat ke-19, yang di surat Muhammad ayat ke-19 ini ada kalimat yang sudah saya beri garis warna biru. Bunyi ayatnya adalah mutaqallabakum, tapi Saifuddin Ibrahim malah membacanya dengan kalimat mutaqallabakum. Mari kita lihat. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Sangat jelas, Saifuddin Ibrahim terbukti salah membaca surat Muhammad ayat ke-19. Di kalimat yang sudah saya beri garis warna biru, bunyi ayatnya adalah mutaqallabakum. Ingat huruf Q. Tapi Saifuddin Ibrahim malah membacanya dengan kalimat mutaqallabakum. Sekarang kita lanjutkan videonya. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah. Oleh karena itu, minta ampunlah atas dosa-dosamu dan dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Namun saudara-saudara, di dalam 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jelas sekali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak pernah berbuat dosa. Tipu-tipu tidak ada di dalam mulutnya. Saifuddin Ibrahim baru saja mengatakan Yesus
tidak pernah berbuat dosa dan tipu-tipu tidak pernah ada dalam mulutnya. Pengakuan Saifuddin Ibrahim ini menjadi bukti bahwa Saifuddin Ibrahim terbukti tidak tahu isi Alkitabnya sendiri. Sekarang saya akan tunjukkan Lukas pasal 14 ayat 26. Di ayat ini Yesus mengatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya ibunya," lalu di bawahnya terdapat kalimat, "ia tidak dapat menjadi muridku." Artinya, di Lukas pasal 14 ayat 26 ini, Yesus menyebut salah satu syarat untuk menjadi muridnya adalah harus membenci bapak dan ibu sendiri. Tentu hal ini adalah tindakan yang berdosa, karena membenci bapak dan ibu sendiri adalah tindakan berbuat durhaka kepada orang tua. Jadi Yesus terbukti di Alkitab melakukan perbuatan dosa. Mungkin nanti timbul pertanyaan, bukankah Nabi Isa di dalam Al-Quran disebut sebagai anak laki-laki yang suci? Jawabannya betul. Itu menjadi bukti Al-Quran memuliakan dan menghormati para nabi, termasuk Nabi Isa. Tapi bandingkan dengan Alkitab, di Lukas pasal 14 ayat ke-26 ini, Yesus terbukti mengajarkan berbuat durhaka kepada orang tua, yang ini menjadi hal yang tidak bisa dibantah bahwa Yesus terbukti berbuat dosa di ayat ini. Jadi terbukti, Saifuddin Ibrahim tidak tahu isi Alkitabnya sendiri karena dia mengatakan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Padahal jelas di Lukas 14 ayat 26, Yesus mengajarkan perbuatan durhaka kepada orang tua. Selain itu, tadi Saifuddin Ibrahim pun mengatakan tipu-tipu tidak ada dalam mulutnya. Maksudnya tidak ada dalam mulut Yesus. Sekarang kita akan buktikan bahwa Saifuddin Ibrahim kembali lagi menunjukkan dia tidak tahu isi Alkitabnya sendiri. Dia mengatakan tipu-tipu tidak ada dalam mulut Yesus, artinya Yesus tidak pernah berbohong. Faktanya kalau kita lihat di Yohanes pasal 3 ayat 16, di sini Yesus mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Garis bawahi kalimat "setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi di ayat ini Yesus mengatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, orang Kristen mana termasuk pendeta dan pastor yang tidak akan binasa atau tidak akan mati dan akan hidup kekal terus-menerus? Jawabannya, tentu tidak ada. Tidak ada satupun orang Kristen yang tidak akan binasa atau tidak akan mati dan akan hidup kekal terus-menerus. Artinya, janji Yesus di ayat ini yang mengatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal adalah suatu kebohongan. Jadi, Yesus terbukti berbohong di ayat ini. Berarti Saifuddin Ibrahim terbukti tidak tahu isi Alkitabnya sendiri karena dia mengatakan Yesus tidak pernah melakukan tipu-tipu dalam mulutnya. Saya kira cukup penjelasan saya hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.